setelah dia masuk Islam, dia itu disiksa. Udah lama panas, dia lagi ditimbang oleh mempertahankan apa? Akidah, keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran akidah akhlak izin memperkenalkan diri. Di samping saya ada Puji Darusmala dan saya Rizky Julianto. Dan saya Dini Kosarini. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kita bagaimana praktik mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baiklah, sebelum Bapak ke materi, Bapak absen dulu ya. Sarip, Hadir. Rizky, Hadir. Fahri, Maulana, Elisa, Hadiro. Aulia, Hadiro. Nisa, Hadiro. Sarah, Hadiro. Salsa, Hadiro. Lala, Hadiro. Mega, Hadiro. Vita, Hadiro. Tazala. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Nah, jadi oke, selanjutnya setelah Bapak absen, Bapak hari ini materi kita adalah tentang akidah Islam ya. Jadi tujuan apa pembelajaran hari ini, yaitu tujuannya Bapak harapkan kalian memahami dalil-dalil ya, dasar dan tujuan dari akidah Islam itu ya. Selanjutnya tujuannya itu kalian bisa menyajikan fakta ya dan fenomena kebenaran akidah Islam. Nah, jadi untuk hari ini kita mulai saja ya. Oke. Kata akidah Islam. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama ada kata akidah ya. Bila menurut bahasa yaitu akada yakidu akidatan ya, yang artinya bisa simpul, ikatan, bukul ya. Jadi sama aja ya, ikatan, simpul kayak pramuka gitu ya. Jadi kan terikat gitu ya. Dan yang kata yang kedua yaitu Islam ya, terdiri dari salama yusalimu salamatan, artinya adalah keselamatan, kesejahteraan, nah, oh ya, sebelumnya Bapak ada ini dulu PowerPoint ya yang akan disampaikan. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan sebentar ya arti kata menurut bahasa. Nah, jadi kalau secara kesimpulan ya, disederhanakan ya anak-anak. Sarip, ngerti? Ya, jadi akidah itu bisa dibilang juga keyakinan ya, atau kepercayaan. Nah, jadi kesimpulannya ya, akidah Islam itu kepercayaan seseorang terhadap Islamnya ya. Kalau kalian beragama Islam berarti harus mempunyai keyakinan terhadap siapa? Yaitu terhadap Islamnya. Nah, keyakinan itu seperti apa? Ya. Atau keyakinan itu keyakinan gimana? Keyakinan terhadap siapa? Nah, keyakinan itu ya itu terhadap rukun Islam dan rukun iman.
Nah, coba Bapak mau tanya, rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama sasa, Syahadat. 2 sholat, 3 syarif. Ya, zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima mampu. Nah, jadi ya itu adalah rukun Islam ya yang harus dipercayai. Nah, dan yang harus diyakini juga adalah rukun iman. Nah, rukun iman ada 6. yang pertama Mega, Kepada Allah. 2 kita, Iman kepada kitab. Iman kepada Rasulullah. Iman kepada hari akhir. Yang keenam terakhir bisa Iman kepada qada dan qadar. Nah, ya Bapak tulis ya. Rukun Islam ada 5. 1 apa? Syahadat. Nah, syahadat ya, syahadat itu ya, syahadatain berarti ada 2, keyakinan terhadap 1 syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul ya, dikatakan jadi 2 kalimat syahadat ya. Sekali lagi 2 kalimat syahadat itu terdiri dari 2 kata ya, syahadat tauhid sama syahadat rasul. Syahadat tauhid yang gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, titik ya, artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua syahadat rasul, gimana bacanya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi kita harus yakin terhadap Allah dan Rasul, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua syahadat sholat. Nah, sini ya, kalian ya pasti ya di kelas 7 ini semuanya sudah memasuki fase balik ya. Jadi balik itu wajib ya, atau dikenakan pitakliklan ya terhadap seseorang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, berarti mau tidak mau kalian harus apa? Melaksanakan kewajiban sholat. Jangan ditinggalkan ya. Tadi subuh kesiangan enggak? Enggak, alhamdulillah. Harus ya. Kalau tidak dilaksanakan berarti kalian berdosa banget ya, gitu kan? Gitu. Nah, yang ketiga apa? Habis sholat? Zakat. Nah, zakat. Zakat biasanya, zakat ada berapa? Ada 2, zakat fitrah sama zakat mal. Ya, zakat fitrah itu zakat badan atau ya untuk mensucikan diri. Ya, itu biasanya di kapan waktunya? Bulan suci Ramadan ya biasanya. Yang kedua zakat mal, itu zakat harta ya. Bapak doakan ya, bila kalian besar nanti kalian mudah-mudahan jadi orang kaya, amin. Ya, jangan lupa untuk membayar zakat. Yang ketiga apa? Yang keempat puasa ya. Ini puasa juga sama ya, ada puasa sunnah, ada puasa wajib ya. Semuanya ya. Yang kelima yaitu yang terakhir adalah ibadah haji. Nah, selain kalian harus yakin terhadap Islam ya, kalian juga harus mempunyai keyakinan terhadap ya rukun keimanan ya, keimanan. Nah, rukun iman tadi sudah disebutkan ya, ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Ya. Nah, iman itu ya, jadi bukan hanya saja diucapkan ya, tapi harus diyakini dengan hati dan juga dilakukan dengan perbuatan. Jadi ada 3 faktor ya yang dinamakan iman itu, yaitu diucapkan, diyakini dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. Itu ya dinamakan iman ya. Kalian misalkan mengaku saya orang Islam di KTP tapi nggak pernah sholat. Nah,
Gimana imannya? Sempurna nggak? Enggak kan, sepotong-sepotong, ya itu hanya di mulut saja atau di KTP saja, tapi nggak pernah sholat, ya itu seperti itu ya. Yang kedua, iman kepada apa? Malaikat total yang wajib diketahui ada berapa? 10. Ada barang-barang ya. 1 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu ya biasanya untuk anak-anak RA itu sudah pada hafal semua ya. Kalian jangan sampai lupa ya. Itu ada pelajaran dasar dari RA ya. Yang ketiga, iman kepada apa? Kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Nah, yang pertama kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua kitab diturunkan kepada Nabi Isa. 3 kitab diturunkan kepada Daud. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini ada penyempurnaan dari tiga kitab yang lainnya. Tapi tetap walaupun kita umatnya dari Muhammad, tetap kita harus meyakini ya, mempercayai ya bahwa Injil, Taurat dan juga Zabur itu juga adalah kitab-kitab Allah ya. Jangan hanya Al-Quran saja, tapi diyakini juga kitab yang lainnya juga. Yang keempat adalah iman kepada Rasul, para Rasul ya. Itu. Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Nah, yang kelima, iman kepada hari akhir ya, atau disebut hari kiamat. Kalian percaya nggak hari akhir? Percaya. Harus ya, walaupun belum terjadi ya, harus percaya ya. Kembali lagi ya ke pengertian tadi ya, akidah Islam ya, seseorang ya, keyakinan seseorang terhadap Islamnya. Nah, itu di Islamnya itu ada apa aja? Ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, nanti ya di akhir itu ya, kalau kita semua sudah meninggal, nanti ada yang namanya surga ya, ada neraka. Ya walaupun kalian belum tahu ya, pasti belum tahu kan ya, tapi harus yakin semuanya ya. Ada hari pertanggungjawaban, tetap ya harus diyakini. Kalau tidak, ya sama, berarti imannya tidak sempurna. Yang keenam yaitu adalah qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu bisa disederhanakan yaitu takdir. Nah, takdir juga ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah ya, contohnya kayak kematian, jenis kelamin, jodoh. Siapa yang punya jodoh? Astaga ya, nanti ya kalau udah gede ya. Ya itu. Terus apa lagi? Nah, jenis kelamin nih. Sarip ya. Nanti kalau udah gede jangan dirubah ya kelaminnya ya. Ya, itu ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, kalau kalian merubah itu sama saja melawan takdir ya. Itu sama hukumnya haram atau dosa ya gitu. Jadi ya, nah itu juga dengan kematian, kalian tidak bisa menjauh dari yang namanya kematian. Nah, yang terus selanjutnya takdir yang bisa dirubah contohnya apa? Pintar ya, contohnya adalah kepintaran. Jadi kalian kalau mau pintar ya, itu harus belajar, itu ada ikhtiarnya ya gitu. Nah, jadi selain selanjutnya ya, kalian kan tadi sudah mengetahui keyakinan itu. Nah, lalu kalian tidak hanya harus tahu dan yakin melalui rukun iman dan Islam, tapi harus dijabarkan, diimplementasikan terhadap ada yang namanya dasar dan sumber ya dari akidah Islam tersebut. Nah, sumbernya itu ada 2, yang tadi nih yang kita bahas tadi nih. Dasar ya, dasar akidah Islam itu ya tadi ada rukun iman. Nah, sumbernya dari mana?
Nah, contoh kayak air minum ya, misalkan dari Aqua ya, contoh bukan promo ya, bukan ya. Nah, biasanya kan merek yang paling terkenal adalah Aqua. Sumbernya misalkan dari gunung. Nah, begitu juga sama akidah Islam juga ada sumbernya, yaitu dari mana? Al-Qur'an dan hadis ya. Itu adalah ajaran yang sahih atau benar ya. Jadi kesimpulannya, seseorang yang meyakini Islamnya yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, berarti keyakinannya sudah benar ya. Jika seseorang ya keyakinannya terhadap Islam bukan pada Al-Qur'an dan hadis, itu ya kebalikannya sesat atau tidak benar. Nah, dan juga sebelumnya Bapak lupa sampaikan ya, sumber akidah itu ada dua ya, ada melalui dalil akli, ada dalil nakli. Nah, tadi yang Al-Qur'an hadis itu termasuknya dalil nakli ya, gitu. Dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini ya, kesimpulannya, jadi sekali lagi dasar sumber akidah itu ya kepercayaan keyakinan seorang terhadap Islamnya, yaitu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis ya. Mungkin dari Bapak cukup sekian ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dengan pembelajaran ini bisa meyakini ya dan mengetahui ya apa itu akidah Islam ya, sehingga kalian meyakini Islam itu enggak hanya ucap ya, kata orang lain atau kata siapa. Jadi harus tahu dengan sendirinya, yakin dengan hati sendiri ya. Mungkin dari itu ada yang mau bertanya? Enggak. Ya, mungkin dicukupkan sama sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya. Pekan sebelumnya kita udah membahas tentang, ada yang masih ingat gak membahas tentang apa? Akidah Islam. Oke, akidah Islam tentang pengertian dan juga dasar dan sumbernya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang dalil dari dasar dan tujuan akidah Islam itu sendiri. Nah, di sini kenapa sih kita harus tahu tujuan akidah Islam itu? Supaya kita bisa mendapatkan intisari dari pembelajaran, pengetahuan yang kita dapatkan itu menjadi suatu ilmu. Yang mana ketika kita mendapatkan pengetahuan, otomatis itu harus menjadi ilmu yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya itu satu tahapannya itu kita mengetahui tujuan dari akidah Islam itu sendiri. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tujuan akidah Islam ialah melanjutkan akidah. Melanjutkan akidah bagaimana? Melanjutkan akidah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim, yang mana tujuannya tidak lain yaitu mengesahkan Allah. Tujuannya sama ya dari awal sampai sekarang. Terus kenapa gitu kan? Kenapa sih kok harus datang Nabi Muhammad gitu? Kalau emang dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim mengesahkan Allah, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Yaitu untuk meluruskan akidah yang sempat berbelok. Sebagaimana kita ketahui bahwasan sebelum Islam datang gitu kan, di mana orang-orang itu menyembah berhala, bahkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka buat dari makanan. Bayangkan mereka membuat membuat suatu patung dari tepung, lalu mereka sembah, dan ketika mereka kelaparan, mereka mau makannya kembali. Jadi mereka menyembah sesuatu yang mereka makan gitu kan. Kebayang nggak sih gitu kan? Karena katanya Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan kita makan gitu kan? Gimana mungkin sesuatu yang nggak bisa berbuat apa seperti makanan kita esahkan gitu kan? Nah, maka di sini datanglah akidah Islam, yaitu untuk meluruskan akidah
yang sempat berbelok. Nah, lalu selanjutnya yaitu menjelaskan antara yang benar dan yang salah. Di mana kita bisa ketahui bahwasanya di zaman jahiliyah banyak hal-hal yang suatu kesalahan tapi dianggap benar. Misalnya saja sebelum Islam datang, tahu Umar bin Khattab? Pernah dengar? Umar bin Khattab itu pernah mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Kalau kita pikir sekarang itu tuh hal yang salah gitu kan menurut kita. Itu enggak enggak manusiawi lah gitu kan. Tapi pada zaman mereka, di zaman masa jahiliyah, perempuan itu dianggap sebagai suatu aib. Jadi ketika mereka melahirkan anak perempuan, mereka langsung menguburkan hidup-hidup karena menganggap juga perempuan adalah aib. Nah, maka dari itu akhirnya Islam datang untuk menjelaskan antara yang benar dan yang salah, sehingga tidak ada yang dizalimi lagi gitu kan. Sehingga perempuan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya memberikan pedoman dan petunjuk. Gimana caranya kita bisa tahu benar yang salah kalau kita nggak punya pedoman dan petunjuknya? Maka akidah Islam ini datang secara sempurna. Seperti yang disampaikan pekan sebelumnya, bahwasannya sumber dari akidah Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Quran, hadis dan akal. Di sini kan Islam datang dengan secara sempurna memberikan pedoman dan petunjuk yang mana ada dalam Al-Quran. Yang apabila kita dalam memahami Al-Quran itu kurang keilmuannya, maka dijelaskan dengan hadis. Apabila dengan hadis pun masih belum dipahami, maka dengan akal. Maka siapa? Bukan akal orang-orang yang masih belajar seperti kita, tapi mereka yang memang sudah memiliki keilmuan seperti para ulama, gitu kan, yang pada akhirnya ada qiyas, gitu kan, yang mana pada akhirnya ada pendapat para ulama yang dijadikan suatu landasan, gitu kan, dalam hukum fikih. Selanjutnya yaitu memberikan dasar yang seperti apa? Ya dasarnya kembali lagi tadi dalam Al-Quran, gitu kan, disampaikan bahwasanya Al-Quran itu suatu kitab yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sehingga Al-Quran itu jadikan suatu dasar dan landasan dalam untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, oke, kita next dulu nih ya untuk mengenai dalil-dalilnya. Karena harus tahu dalilnya supaya kalian gak hanya sekedar tahu aja dari dini. Bisa jadi kan dini cuma sekedar ngibul aja gitu kan. Tapi ketika kalian tahu gitu kan dalil naklinya dalam Al-Quran ada, maka kalian pun bisa paham, oh iya yang disampaikan itu ternyata benar loh gitu. Kenapa harus disampaikan dengan beserta dalilnya, supaya kita pun pada akhirnya melatih cara berpikir kita untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah dengan landasan Islam. Nah, oke, kita masuk dulu ke surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Udah sering didengar ya surah Al ini? Ada yang mau bacain nggak? Gimana bunyinya? Zalikal, bismillah dulu dong, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya. Nah, di sini artinya yaitu kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dari awal ya. Dari surah kedua udah dijelaskan nih bahwasanya kitab Al-Quran ini gak ada keraguan di dalamnya gitu kan. Nah, lalu selanjutnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa sih yang bertakwa itu? Ada yang mau menjelaskan siapa yang bertakwa itu? Ya. Oke, kita ambil nih pengertiannya dalam Al-Quran. Yang bertakwa itu yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib yang dimaksud di sini?
Yang gaib yang dimaksud di sini tuh Allah yang tidak terlihat oleh kita tapi Maha melihat. Nah, lalu selanjutnya dia yang melaksanakan sholat. Makanya kenapa dalam rukun ada dalam rukun Islam ya sholat. Dia yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yaitu zakat ya. Sehingga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita keluarkan kembali. Nah, makanya kenapa di pekan sebelumnya disampaikan gitu kan mengenai kaitannya dengan rukun Islam itu sendiri yang di dalamnya ada syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah ternyata gitu kan dalam Al-Quran pun udah ada juga loh, bahkan di surah-surah awal gitu kan, di ayat awal pula yang sering kita baca dan kita kayaknya nggak perlu menghafal lagi ya, tapi udah biasa. Bener kan? Setuju ya? Coba ada yang sengaja menghafal ayat ini nggak kan? Otomatis meskipun misalnya semalas-malasnya orang untuk menghafalkan Al-Quran, dia pasti akan hafal surah Al-Baqarah di awal ini. Kenapa? Karena sering diulangi. Hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita bisa memahami artinya, maka seharusnya kita memiliki keyakinan yang sangat tinggi kepada Islam ini. Kenapa? Karena umat Islam itu diberikan suatu kitab suci Al-Quran oleh Allah yang mana di dalamnya sudah dijelaskan secara tegas bahwasanya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Siapa yang gak akan meragukan Al-Quran ini yaitu hanya orang-orang yang bertakwa tadi gitu kan. Apabila masih ada orang yang ragu dengan Al-Quran, maka patut dicurigai keimanannya ya. Setuju? Oke, setuju. Nah, lalu berikutnya ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 74 yang isinya itu menceritakan tentang di mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yang bernama Azar. Di sini kaitannya dengan mengesahkan Allah tadi ya. Di mana ayahnya Nabi Ibrahim ini ternyata pembuat patung-patung berhala dan mereka menyembah. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau dengan percayanya mengatakan itu kepada ayahnya sendiri. Bayangkan, kita sama ayah kita berani gak bicara tegas gitu? Berani? Enggak kan? Nabi Ibrahim mengatakan hal seperti itu bukan semata-mata ingin melawan ayahnya, tapi menegakkan apa yang hak dan apa yang batil. Karena dia mengetahui, gitu kan? Bagaimana kita ketahui proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya, bagaimana dimulai mengira matahari itu adalah Tuhannya, terus mengira lagi bulan adalah Tuhannya, sampai akhirnya memutuskan, gitu kan? Bahwasanya gitu kan sang pencipta yang sebenarnya itu ya lebih esa daripada itu, kan lebih kuasa dibandingkan itu, dan nggak mungkin gitu kan jika sang pencipta itu akan timbul dan tenggelam layaknya matahari dan bulan gitu. Makanya dengan lantang Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut kepada sang ayah gitu kan. Bila dikaitkan lagi dengan tadi tujuan akidah Islam, di mana Nabi Ibrahim di sini sedang meluruskan atau menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, selanjutnya dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. Ya, di sini disampaikan bahwasanya Allah sudah mengutus seorang rasul kepada setiap umatnya, yang mana di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Lalu Allah memerintahkan, perhatikanlah oleh kalian semua kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul itu. Ya, jadi teringat di sini ya, sebelumnya itu ada kisah ketika zaman Nabi Muhammad ada seorang kafir Quraisy yang dia tuh mengatakan bahwasanya Al-Quran itu cuma rekayasa Nabi Muhammad aja, cuma sekedar syair Nabi Muhammad bukan, karena pada saat itu emang sedang ramainya orang-orang yang gemar membuat syair. Akhirnya mereka mengira bahwasanya Al-Quran itu hanya sekedar bualan aja, lalu ditantang oleh Allah bahwasanya silahkan kamu buat semisal seperti Al-Quran 10 surah saja, jika tidak maka 1 surah saja. Lalu orang yang menantang Nabi Muhammad tadi menyetujuinya. Kalian tahu isinya apa? Dia membuat 1 surah, judulnya itu Gajah. Bukan Alfil, beda lagi. Dia bikin surah
Surahnya itu surah gajah, yang mana dalam itu menjelaskan bahwasannya gajah itu telinganya lebar, badannya besar. Kalian bisa bayangkan jika dalam surahnya sekedar menjelaskan tentang fakta suatu hewan, apa sih pentingnya gitu, sampai dia tuh ditertawakan oleh para penyair kala itu, ditertawakan dan dipermalukan gitu kan. Bagaimana kita lihat gitu kan bukti dari ayat Al-Quran ini bahwasanya siapa yang mendustakan Rasul maka dia akan mengalami kesusahan atau kesudahan yang sangat menyedihkan. Dia dihinakan padahal dia awalnya menghinakan Nabi Muhammad, tapi pada akhirnya dia sendiri yang dihinakan oleh kaumnya gitu kan, karena sudah menentang apa yang Rasulullah bawa dan apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Barangkali yang mau dipahami? Sudah cukup? Oke, coba. Nah, jadi lantas apa yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari tujuan dan dalil tentang dasar kita Islam ini? Diharapkan kita semua di sini mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana pada akhirnya kita tidak hanya sekedar menghafal rukun iman dan rukun Islam saja, tapi kita juga meyakini apa yang ada di dalamnya. Misalnya, yang saya depan sebelumnya ya, kan dikatakan di sini siapa yang menunaikan sholat itu termasuk orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mendengar sholat azan, alangkah baiknya ketika tidak ada halangan atau tidak ada uzur syar'i gitu kan yang diperbolehkan dalam Islam, kita bersegera melaksanakannya. Terus yang lainnya juga ketika nanti suatu hari kalian menjadi seorang yang sukses gitu kan, kalian akan dituntut untuk menunaikan zakat kalian sendiri, bukan lagi ditanggung oleh orang tua. Nah, maka saat itu gitu kan dimana kalian harus menunaikan zakat dengan cara yang benar ya. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab gitu kan, beliau sampai berani mengatakan siapa yang tidak memberikan zakat maka dia akan berhadapan denganku. Maksudnya berhadapan dengan itu akan dinyatakan berperang dengan Umar bin Khattab. Kebayang ya, Umar bin Khattab itu galaknya, wah gitu kan, gak ada yang mengalahkan di masa itu gitu kan, bukan semua orang itu takut gitu kan sama beliau. Lalu gitu kan hanya karena gak membayar zakat gitu sampai diancam seperti itu. Kenapa sih gitu? Apa hanya sekedar masalah harta? Enggak, ternyata gitu kan. Karena hal tersebut sudah dicantumkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mengeluarkan rezekinya setelah Allah memberikan rezeki kepada dia itu termasuk orang yang bertakwa. Maka siapa yang menahan rezekinya itu dia diragukan keimanannya. Jadi gitu ya, biar diharapkan kita semua gitu kan untuk memahami dan menerapkan gitu kan dari akidah Islam sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Serius nih? Ada yang mau tanya? Enggak, udah cukup? Oke, alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini udah jelaskan mengenai tujuan dan dalilnya supaya kita semua belajar dan mengetahui secara mendalam. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan ini ya menonton video supaya menjadi contoh bagi kita seperti apa sih seseorang yang memiliki akidah Islam yang kuat gitu. Mau tahu gak video apa? Ada yang bisa nebak? Video tentang kisah Bilal bin Rabah. Ada yang pernah dengar? Udah pernah dengar kisah Bilal bin Rabah. Dia adalah seorang budak hitam. Nanti secara lengkapnya kita tonton bareng-bareng ya videonya ya. Oke, kali ini Ibu tutup terlebih dahulu pembelajarannya yang mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian sekarang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kok Sarip diem aja? Gimana Sarip? Coba Sarip sendiri.
Gimana kabarnya hari ini? Ayo Salim, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Enggak malu dilihat yang lain. Oke, kita kembali lagi ke mata pelajaran akidah Sebelumnya kita udah belajar ya apa sih akidah itu. Terus kita belajar akidah itu dari mana? Kan tadi kemarin udah ya pengertian akidah itu ya kayak gitu, ikatan. Terus kita belajar akidah dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis dan terus tadi juga udah disampaikan bahwasanya tujuan akidah Islam itu nanti kita untuk apa? Menjadikan Islam itu menjadi pedoman hidup gitu. Jadi kita punya petunjuk hidup. Kalau petunjuk itu adanya di depan atau di belakang? Pastinya di belakang. Kalau petunjuk adanya di belakang bukan nunjukin, tapi dorong ke tempat yang salah. Petunjuk itu harusnya ada di petunjuk kita itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Terus, nah sekarang ini ada kisah yang menarik nih tentang sahabat Rasul. Rasul punya sahabat gak? Punya. Rizky punya sahabat gak? Rizky punya. Sahabatnya lebih dari temen ya. Kalau temen kan paling cuma apa? Chatting gitu ya. Kalau sahabat mah tidur, makan, mandi sampai mandi. Ada nggak? Punya nggak? Punya katanya. Punya sahabat punya. Teman mandi punya. Nah itu nanti ada yang namanya korin. Korin itu nanti sahabat diri kita. Kita makan ikut makan. Makanya disebut sahabat karib. Sahabat karib itu kemana-mana pasti tahu, pasti begitu pun sahabat yang sahabat Rasul. Berarti nih sahabat Rasul adanya di zaman Rasul, para Rasul. Ada sahabat yang namanya itu Bilal bin Rabah. Ada yang tahu Bilal bin Rabah itu siapa? Pencipta aja. Nah, bukan pencipta, tapi yang orang pertama yang pertama ditunjuk untuk sebagai muadzin atau yang suka azan. Itu boleh ke perempuan? Nggak boleh. Nah makanya ditunjuklah dari kalangan laki-laki yang bernama Bilal bin sebagai apa? Nah ini ada kisah menarik loh dari Bilal bin Rabah. Jadi sebelumnya Bilal bin Rabah itu budak. Budak tau nggak budak? Bukan budak kecil ya, bukan. Bukan. Budak itu apa ya? Pembantu, tahu pembantu? Tapi ini nggak digaji sama sekali, cuma dikasih makan, cuma dikasih tempat tidur, cuma dikasih pakaian, tapi nggak dikasih gaji atau upah. Setelah masuk Islam, itu kan awalnya itu apa? Awalnya itu dibeli oleh sahabat Rasul, oleh Abu Bakar dan oleh Rasul itu. Untuk apa? Untuk dimerdekakan. Artinya sudah tidak lagi menjadi budak. Sekarang masih musim nggak perbudakan? Secara tidak langsung ya, ada perbudakan, banyak perbudakan. Tapi sekarang bedanya apa ya? Bedanya nggak secara langsung gitu. Nah, jadi Bilal bin Rabah itu dulunya seorang, setelah dimerdekakan dia menjadi sahabat Rasul dan ditunjuk oleh Rasul menjadi Kisahnya gimana? Nah nanti kita semak dalam film atau video yang menceritakan tentang kisah Bilal bin. Oke, nanti saksikan ya sama-sama ya. Perhatiin nanti bapak tanya apa aja sih yang terjadi. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budaknya masuk Islam, ia marah dan menyiksa Bilal. Abu Bakar yang melihat Bilal disiksa merasa iba, lalu ia membeli dan memerdekakannya. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muadzin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hammamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah As-Sarah. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hammamah adalah budak wanita berkulit hitam. Maka kerap kali Bilal dijuluki Ibnu Sauda,
yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budak keluarga Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu? Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok kutemui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Apa? Berani-beraninya dia. Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin. Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala. Tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak. Tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya, Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Bilal tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka. Aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi ejekan dan cemoohan kaum Quraisy. Bukankah begitu, wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya. Ahad, Ahad, Ahad. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam
yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu menikmati penyiksaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad, Ahad, Ahad. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini sungguh tidak manusiawi. Meskipun dia budakmu, dia juga manusia sama seperti kita. Enak saja engkau bicara. Dia tidak sama sepertiku. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudara seimanmu. Baiklah, akan kubeli budakmu. Sekarang tolong hentikan siksaan kejam itu padanya. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega. Akhirnya satu bebanku terlepas juga. Lelah juga aku menyiksa Bilal. Sebaiknya aku jual saja budak sialan itu dengan harga yang mahal kepada Abu Bakar. Katakan, berapa engkau menjualnya? Berikan padaku 9 ukiah emas. Ini, ambillah. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh. Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lata dan Uzza, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiah saja, aku juga akan melepaskannya. Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal itu ia lakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan saudaranya seiman. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 ukiah pun, aku tetap akan membelinya. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Amr bin Fihr. Pernah suatu ketika, Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Sekarang di Madinah, Bilal dapat hidup tenang bersama Rasulullah. Kemanapun beliau pergi, Bilal selalu mengikuti. Bahkan saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Iya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal ini besok. Keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seorang bernama Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, semalam aku mendapatkan pertanda lewat mimpiku. Seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatiku sambil membunyikan lonceng. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan dijual?" Akan kamu gunakan untuk apa? Untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat. Maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Ya, baiklah. Hendaklah kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Wahai Abdullah ibnu Zaid, mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, hai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Dia Bilal bin Robah. Ia terkenal teguh berpendirian ketika mengucap ahad, ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku pernah mendengarnya bersyair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muazin, Nabi Muhammad mengutus seseorang memanggil Bilal ke hadapannya. Tolong panggilkan Bilal kemari. Baik, wahai Rasul. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu wahai Rasul? Mulai saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengumandangkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku, wahai Rasulullah. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu kepadaku. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Robah, seorang mantan budak menjadi muazin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Robah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Jadi muazin pertama itu Bilal bin. Nah, tadi kisahnya itu kan gini ya. Awalnya itu dia adalah budak. Datanglah Abu Bakar kasih membeli. Jadi dibeli ya budak itu. Dibeli oleh Abu Bakar. Masuklah Islam, syahadatnya gimana cewek tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan begitu Bilal bin Robah sudah masuk. Tadi ada yang di tayangan video Ka'bah tuh. Tapi di keliling Ka'bah ada patung tuh. Patungnya itu kurang lebih ada 360. 360 bukan 60 derajat. Tapi 360 patung mengelilingi Ka'bah. Kebayang nggak tuh 360 patung? Habis sholat balik ke sini ada patung, balik ke sini ada patung. Habis sholat minta doanya ke siapa? Ke patung. Tadi disebutin demi Lata dan Uzza. Jadi di keliling Ka'bah itu kurang lebih yang gedenya itu ada 5. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, itu kurang lebih ada 5. Nah, yang menguasai itu Lata dan Uzza. Yang paling besar di depan Kak. Tadi disebutin ya sama siapa tadi? Tuannya Bilal bin Rabah? Umar. Demi Lata dan Uzza, sesungguhnya engkau adalah ini gitu kan. Jadi bukan demi Allah dulu itu. Zaman Mekah itu tapi Lata dan demi Lata dan Uzza. Nah, itu yang dijadikan Tuhannya. Selanjutnya tadi apa yang menarik? Setelah dia masuk Islam, dia itu disiksa oleh majikannya yang bernama. Disiksa nanti tadi gimana tadi? Terlentang tuh di padang
Gimana ya ngegambarnya ya? Gitu ya. Ya ibaratnya ini Rizky aja deh. Gitu. Nah ini ditindih oleh batu yang besar. Apalagi ininya itu padang pasirnya itu sangat tadi disebutin ya kalau ada orang yang di situ melepuh lah nanti kulitnya, gitu kan ya? Udah hama panas, ya lagi ditimbah oleh mempertahankan apa? Akidah, keyakinan. Jadi nggak goyah gitu, nggak goyah itu kan tadi kenapa kamu masuk Islam? Sudahlah kamu keluar atau tinggalkan agama Islam, nggak mau malah tadi nyebutin ahad. Seperti di surat apa itu? Qul huwallahu. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Ahad itu esa ya, yang maha esa itu bukan satu. Nah jadi disebutin ahad. Bukan ahad minggu, ahad tauhid. Kan kita tahu minggu itu hari ahad, bukan itu. Nah, tapi gak mau tuh, datanglah Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah sedang disik. Karena apa? Dia telah masuk melihat itu, maka Abu Bakar Siddiq ya yang gak tega lah, kan sudah Islam itu seperti satu tubuh. Kalau bagian tubuh yang lain sakit, pasti yang seluruh tubuh itu pasti merasakan sakit. Nah, maka itu dilihat, diperdekakanlah oleh Abu Bakar. Tapi tadi yang perlu digarisbawahinya, tidak sama sekali mengambil atau memutuskan untuk kembali meninggalkan agama Islam. Kita enak ya, mama Islam, bapak Islam. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan kita bisa mempertahankan kayak gini. Kalau posisinya seperti Bilal bin Sahil, kamu katanya nggak usah Islam lagi misalkan. Kalau disuruh kayak gitu, Sahil mau nggak? Sambil disiksa misalkan, kamu gitu, jangan Islam lagi misalkan. Kalau disiksa terus, Sahil bakal keluar dari Islam nggak? Enggak. Kayak Bilal bin, walaupun harus menahan rasa sakit. Nah, jadi Islam itu keyakinan. Keyakinan itu seperti kalau digambarin di surat Ibrahim ayat 26-28 itu seperti pohon. Siapa di sini yang bisa menggambar pohon? Pohon dari mulai apa di bawah itu? Jadi gambarnya dari akar ya. Terus setelah akar? Pohonnya. Batang tumbuhnya ke atas, ke samping atau ke bawah? Pasti ke batangnya gini doang cukup? Enggak tuh, berarti satu lagi di sini. Nah, kayak gitu ya. Batang apa sih ini? Batang apa? Batang pohon. Nah, ini akarnya nih. Terus setelah batang apa? Misalkan di sini ranting nih, di sini ranting nih. Ada? Nggak jago ngegambar ya. Ini kira-kira daun lah. Di sini yang gedenya. Dan kalau dari jauh pohon kayak gini ya. Ada buahnya nggak? Ada. Buahnya buah apa nih? Mangga. Mangga kayak gimana gambarnya? Buah mangga apa? Buah mangga apa? Berarti kayak gini nih. Nah kayak gitu ya. Nah tadi ingat pertumbuhannya tuh dari sini, ya, ini, terus buah-buah ini. Satu itu akar, dua itu batang, tiga itu ranting dan buah. Nah, satu itu akar nih. Akar itu seperti akidah. Akidah itu tadi apa tadi? Kalau keyakinannya udah matang atau udah kuat, udah kokoh, udah mantap nih. Jadi keyakinan itu kalau udah mantap plus kokoh gitu kan ya. Udah mau kokoh, terus kokoh itu kuat plus mantap. Nah itu tergantung akidahnya. Tergantung kedua itu muncul batang sebagai syariah. Ketiga itu Jadi kayak
gambarannya antara akidah, syariah dan akhlak, atau ini nilai-nilai rukun iman. Rukun iman ada berapa tadi? Ini rukun Islam. Di sini rukun ihsan. Itu gambarannya. Kalau tadi kan disiksa nih Bilal. Padahal Bilal cuma bilang syahadat ya. Asyhadu alla ilaha. Nah itu nilai akidah nih. Nilai akidah belum sampai sholat. Jadi kan yang dilarang itu bukan gara-gara sholatnya, tapi gara-gara menyatakan keislaman dengan menyebut syahadat. Karena udah ada sholat nih di zaman Mekah itu udah ada sholat. Tapi yang dilanggarnya itu gara-gara syahadat. Di situ. Terus ini adanya akar itu di bawah tanah atau di luar tanah, di atas tanah? Kelihatan nggak akar? Enggak. Gitu juga Bilal. Kita nggak bisa wah ini Bilal bin Rabah keyakinannya 100% nih. Atau misalkan Sahril, Sahril mah jarang sholat, Sahril mah Sarif kan salah kan tipe gitu. Misalkan ya Sarif nih, Sarif mah jarang sholat, kayaknya keimanannya cuma 20% deh gitu. Nggak bisa kayak gitu, karena itu adanya di dalam. So, pernah nggak ngitung akar tanah, akar pohon? Pernah nggak? Nggak kan? Nggak tahu kan? Taunya juga adanya buah ya. Suka ngerujak? Taunya ngerujak doang gitu kan? Nggak pernah dirujak kan akarnya mah? Kayak aja rujak akar gitu kan. Nah, jadi nggak pernah tahu. Gitu. Taunya ya Saril nggak jarang sholat gitu kan ya? Sarif lagi. Sarif gitu. Nah, tapi nggak tahu tuh keyakinannya, keimanannya nggak pernah tahu. Kayak ini pohon, seperti Bilal bin Rabah. Nah, gitu ya. Jadi kita harus kuat seperti akar. Kalau akarnya kuat nih, mau pohonnya setinggi menara Eiffel gitu kan ya, buahnya segede apa? Segede mobil truk. Kalau akarnya cuma satu gini, kuat nggak? Nggak. Jadi yang bergantung akarnya. Nah, nih ceritanya di orang-orang Arab nih ya, di orang-orang Arab. Tahu petani tahu? Petani itu kerjanya apa? Bertani. Masa petani kerjanya nelayan gitu kan, atau pergi ke laut. Jadi petani di Arab itu pertama yang ditanam apa? Bibitnya atau daunnya? Misalnya tanah nih. Kan ya tanah. Nah berarti kita bikin lubang dulu kan ya, buat ditanami. Orang-orang Mekah gitu ya, tanam bibit nih itu nih. Ini udah lubang, ditanam bibit. Enggak langsung ditutup oleh tanah, tapi diganjel dulu oleh batu di sini. Baru ditutup tanah. Kenapa fungsinya? Agar apa? Agar bibit itu tumbuh dulu menjadi akar ke bawah. Nah supaya apa? Supaya kuat. Akarnya udah kuat, nah nanti kan kalau udah kuat ini maksa nih ke atas nih tumbuh, batu-batu bakal pecah. Artinya sudah kuat nih tumbuh ke atas, jadi batang. Batang-batang apa? Batang-batang kurma. Makanya pernah nggak lihat nggak ada pohon kurma ya sini ya? Ada. Di mana? Di mana? Pernah ada nggak lihat kurma? Kurma itu kayak pohon apa ya? Ada buahnya nggak? Ada buahnya. Nah jadi tumbuh ke atas. Nggak pernah tuh ada ceritanya pohon kurma tumbang. Ya nggak ada ya. Sampai ratusan tahun, bahkan sekarang itu ada perkebunan kurma di Baisan. Itu berkah banget. Nggak pernah ada tuh yang tumbang gitu. Nggak pernah ada yang berhenti berbuah. Karena apa? Akarnya kuat. Coba deh kalian nanam pohon apa ya? Pohon apa? Pohon toge gitu. Paling cuma ditanamnya tuh ke dalam, udah nggak dalam, cuma disimpan di atas. Itu kan ya toge mah ya. Ini ke bawah, ada angin, ya gitu kan ya. Ada angin, ya gitu kan. Ketebak angin. Kalau udah gitu kan kuat. Seperti Bilal bin. Gitu
Gitu. Jadi kalian juga harus mempertahankan keislaman kalian, jangan sampai gara-gara disiksa, gara-gara ada cobaan kalian melepaskan agama mungkin itu ya hubungannya. Nah, kalau kita baca hadis, ini ada hadis nih, kisahnya ada di hadis Arba'in. Pernah baca hadis Arba'in? Arba'in itu nomor 2 tentang iman, Islam dan ihsan. Ceritanya Rasul itu sedang duduk sini. Ini sahabat Rasul. Datang seorang pemuda dengan berpakaian putih dan berambut panjang, datang langsung berhadapan dengan Rasul. Ditanya oleh pemuda itu kepada Rasul, "Ya bingung menurutnya kalian juga ya? Siapa? Ujuk-ujuk masuk dia di depan loh. Duduknya seperti ini, terus lututnya itu menempel." Ditanya oleh pemuda itu, "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepada aku atau kasih tahu atau ya Rasul. Nah, sih ada disebut iman. Apa sih yang disebut dengan? Maka Rasul menjawab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada akhir, dan iman kepada saudara. Benar. Dia yang nanya, dia yang member. Selanjutnya, akhirnya ada Islam. Apa yang disebut dengan Islam itu syahadat, 2 sholat, 3 zakat, puasa dan ibadah. Terakhir, akhirnya ada ihsan. Beritahu aku tentang engkau beribadah kepada Allah serasa engkau dilihat oleh Allah, atau engkau tidak bisa melihat Allah, bayangkan engkau sedang dilihat oleh saudara. Betul. Dia yang nanya, dia yang membawa. Aneh ya. Masih pada lahir ditanya akhirnya anil yaumil akhir atau tentang hari kiamat, yang bertanya lebih tahu daripada yang kata Nabi Muhammad. Atau sebabnya Nabi Muhammad tahu yang datang itu bukan orang biasa, tapi malaikat Jibril berbentuk manusia sedang mengajarkan tentang akidah. Itu ada iman, Islam, ihsan, ada hari akhir. Itu ceritanya. Selanjutnya kita sebagai umatnya ya udah kita tinggal menerima ilmu yang disampaikan, terus kita mempertahankan. Mudah-mudahan kita masih memegang Islam sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Amin. Sama-sama lagi. Cukupkan sekian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes.
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik mengajar kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan semoga kalian dapat menambahkan baik dalam bentuk kritik maupun saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hi dong, say hi. Hai gitu. Muka-muka udah capek nih.